Halo, aku Lolita Setiawati, Financial Planner untuk perempuan dari Daya Uang. Yuk kita bahas tentang menyiapkan dana pendidikan. Tahukah Besti, berapa inflasi biaya pendidikan rata-rata di Indonesia? Sekitar 15% per tahun. Kaget ya? Aku juga kaget, tapi itu kenyataannya. Lalu gimana cara menyiapkan dana pendidikan yang tepat? Simak yuk. Kenali prioritas dan nilai pendidikan yang sesuai. Setiap pendidikan punya keunggulannya. Mau fokus ke akademik, seni, olahraga, pendidikan agama, pilih yang sesuai dengan nilai-nilai dalam keluarga. Pertimbangkan juga biayanya, sekolah negeri, swasta, atau pendidikan di luar negeri pasti biayanya berbeda. Survei ke sekolah dan ketahui biaya yang dibutuhkan. Besti bisa lakukan sedini mungkin sejak berencana untuk punya anak. Kenapa? Karena persiapan menabung atau berinvestasi dana pendidikan bisa dimulai lebih cepat untuk mendapatkan hasil optimal. Pilih instrumen investasi yang tepat sesuai dengan target waktu dan profil resiko. Contohnya, untuk jangka panjang lebih dari 5 tahun, Besti dapat berinvestasi di surat berharga negara, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, atau campuran emas dan saham. Biaya pendidikan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Tahu nggak sih Besti, kalau dana pendidikan itu nggak cuma soal SPP. Yap, kadang-kadang kita kaget dengan biaya tambahan yang muncul di tengah jalan. Apa aja sih biayanya? Biaya yang kelihatan. Biasanya ini tuh udah dianggarkan sejak awal seperti uang pangkal, SPP, buku, dan seragam sekolah. Biaya ini biasanya udah jelas banget tertera di brosur dan website sekolah. Jadi sebelum mendaftarkan anak, Besti bisa cek dulu biaya ini. Biaya yang tidak kelihatan. Nah, ini yang seringkali bikin kita kaget. Contohnya, biaya alat tulis, tas dan sepatu, kegiatan ekskul, study tour, acara sekolah, les tambahan, dan transportasi. Yang lebih nggak terduga adalah biaya pergaulan baik untuk si anak dan orang tuanya. Biar Besti lebih siap dan nggak bingung belakangan, siapkan dana cadangan sebesar 15-20% dari total biaya pendidikan untuk menutupi biaya nggak kelihatan. Jadi kalau tiba-tiba biaya itu ada, sudah nggak kaget lagi ya. Mengatur budget untuk biaya pendidikan. Cara mengatur budget dana pendidikan yang tepat gimana sih? Aku punya tips gitu nih, simak ya. Kategorikan biaya bulanan, semesteran, dan tahunan. Contohnya, biaya bulanan adalah SPP, transportasi, uang saku, dan les tambahan. Besti bisa alokasikan dari gaji atau penghasilan bulanan. Biaya yang timbul setiap semester, misalnya buku teks dan alat tulis, untuk ini Besti bisa alokasikan dari tabungan pendidikan anak atau semacam sinking fund yang terpisah dari pengeluaran bulanan. Bagaimana dengan biaya tahunan seperti uang kegiatan, seragam, dan study tour? Biaya ini bisa dialokasikan dari bonus tahunan kalau ada, dan juga dengan membuat tabungan sinking fund dana pendidikan. Selain kategori di atas adalah uang pangkal yang dana ini tuh Besti sebaiknya investasi seawal mungkin, sesuai dengan target waktu dan profil resiko. Aku perlu ingatkan Besti untuk mereview biaya pendidikan setiap tahunnya untuk mengantisipasi kenaikan harga agar bisa menyesuaikan anggaran. Anak banyak, gimana cara mengatur dana pendidikannya? Banyak anak banyak rezeki, apa betul? Buat Besti yang punya anak lebih dari 2, yuk lakukan ini. Pisahkan dana pendidikan untuk setiap anak. Loh, kenapa harus dipisah? Dengan memisahkan dana ke rekening atau tabungan terpisah untuk tiap anak, Besti bisa fokus dan bisa memantau lebih akurat. Plus nggak ada lagi deh ceritanya dana pendidikan si A kepake buat si B. Prioritaskan mana yang lebih mendesak. Kalau dana masih terbatas, prioritas siapa yang sebentar lagi masuk sekolah dan tingkat pendidikan yang terdekat. Contoh, anak SD kelas 6, maka fokus dulu ke biaya pendidikan SMP, dana untuk SMA bisa ditunda dulu. Libatkan anak. Ini nih cara jitu biar anak jadi paham soal pentingnya pendidikan. Ceritain ke mereka tentang biaya sekolah, les, buku, dan lainnya agar mereka lebih bisa menghargai fasilitas yang didapat dan lebih semangat belajar. Kalau menurutku, banyak anak maka banyak rezeki yang harus dicari. Gimana menurutmu? Cara menghitung dana pendidikan. Besti, ngomongin dana pendidikan tuh kadang bikin mikir keras ya. Tapi kalau udah tahu caranya, pasti jadi lebih gampang. Simak yuk. Estimasi biaya. Gampang kok Besti cari info seputar biaya pendidikan sekarang. Bisa tanya-tanya di sekolah atau browsing di internet. Lalu hitung dan jumlahkan setiap perkiraan biayanya sepanjang tahun. Pertimbangkan inflasi. Uang 1 juta sekarang nih beda dengan nilainya 1 juta di 5 tahun lagi. Makanya jangan lupa hitung juga inflasi pendidikan biar planning kita nggak meleset dan tetap on track.
Cara gampangnya, Besti bisa cari info seputar biaya pendidikan di sekolah yang diincar selama 3 tahun terakhir. Kemudian hitung perkiraan persentase kenaikan harga per tahunnya. Konsultasikan juga dengan yang ahli. Kalau Besti masih bingung nih, cari aja perencana keuangan yang bisa kasih saran dan rekomendasi yang terbaik. Misalnya, skema tabungan pendidikan cocok dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Yuk sharing pengalaman Besti di bagian komentar ya. Dan subscribe YouTube juga follow Instagram dan TikTok aku.